Sedikit kita belajar, sedikit kita berusaha memahami Al-Quran, sedikit pula kita belajar untuk praktek latihan. Terus begitu, belajar lagi, latihan lagi, belajar lagi, lupa lagi nanti nggak apa-apa. Ya, tapi mudah-mudahan Allah kasih taufik kita sehingga ingat gitu setiap ada permasalahan, kita ingat kemudian Allah kasih energi kita untuk nurut sama Allah, melakukan yang diperintahkan Allah dan tidak melakukan apa yang dilarang Allah. Tidak pas orang disebut qori kalau hanya melantunkan, melagukan, urusan tajwid, urusan panjang pendek, urusan lagu-lagu. Itu hanya melagukan Quran, melantunkan Quran. Bukan qori'ul Quran, bukan qori itu. Hanya melantunkan Quran, membunyikan Quran. Ya, melagukan, melantunkan Al-Quran. Lebih cocok disebut dengan nama mutaghonni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qur'anan Arabiyyan ghaira dhi iwajin la'allahum yattaqun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah di kesempatan yang sangat cerah ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan juga energi oleh Allah sehingga kita bisa meneruskan cerita tafsir tematik kita. Kali ini kita lagi-lagi membahas topik yang sangat menarik ya. Menjawab pertanyaan seorang kawan gitu ya. Nanti akan kita bahas lebih detail ya. Mudah-mudahan segala kesempatan, sumber daya yang Allah titipkan kepada kita ya, kesehatan, rezeki, keluarga, energi, sahabat, lingkungan, teman-teman semuanya bisa bermanfaat dan berkah mensupport kita untuk bisa bahagia, selamat dan sukses di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan sekalian, suatu hari ada seorang kawan menanyakan kepada saya, "Mas, itu qori itu gimana?" gitu. Ya, jadi dia mempermasalahkan tentang istilah qori itu. Ya, jadi qori itu gambarannya kan kalau di sekitar kita, yaitu orang yang naik ke pentas ya atau ke panggung gitu, kemudian dia membacakan Al-Quran dengan nyaring, dengan lagu-lagu tertentu, dengan nagom. Ya, lagu-lagu Al-Quran tertentu yang pernah kita bahas itu ya, ada nahawan, ada sikah, ya, ada ros, dan lain semisalnya itu. Jadi dia menggunakan itu, lagu-lagu itu kemudian melengking, ada kadang yang datar, kadang yang rendah. Jadi memang menarik itu ya. Dulu ketika KKN juga saya pernah gitu ya, ketika masyarakat atau warga itu membuat acara, ternyata yang membaca Al-Quran itu tidak ada gitu. Akhirnya menunjuk saya, kemudian dibacakan syari tilawah. Kita ketika mendengar Quran dibaca seperti itu juga menikmati ya. Bahkan kita berusaha meresapi maknanya sehingga menggetarkan hati kita. Ya. Nah, rekan-rekan sekalian, meskipun demikian ya, qori itu sebenarnya bukan sebatas berhenti pada melakukan Al-Quran itu. Bukan soal nada, bukan soal lagu, bukan soal tajwid ya. Jadi yang disebut qori itu lebih ke kajian, memahamkan umat, memahamkan audiens ya. Itu namanya qori. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Jadi tujuannya adalah memperoleh petunjuk, memperoleh makna, kemudian memperoleh petunjuk dari Al-Quran itu, dari dalam Al-Quran itu, kandungan Al-Quran itu ya. Ya itu sudah bagus ya.
paling tidak seperti itu ya, qori atau kiroah di masyarakat itu paling tidak ya seperti itu. Jadi dibacakan Al-Qur'annya, ayat teks Arabnya, kemudian diterjemahkan. Itu paling enggak itu seperti itu. Jadi sudah ada upaya untuk memahamkan audiens, memahamkan umat. Itulah qori yang sebenarnya ya. Jadi tujuannya itu tetap Quran itu dibacakan kepada umat untuk hidayah ya, untuk petunjuk ya. Jadi kalau kita melihat dalam bahasa Arab, al-qori itu kan isim fa'il ya. Qori dari kata qoro'a. Selalu kata qoro'a itu menunjuk pada sesuatu yang terkait dengan akal kecerdasan, memikir-mikirkan maknanya, tadabbur al-makna. Mesti paling enggak itu seperti itu, paling enggak mengerti maknanya. Ya, belum lagi mengerti hikmah-hikmahnya. Ya, sampai menangkap petunjuknya, kemudian lantas dipraktekkan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Memang kita terus ini ya, latihan ya, sedikit-sedikit, kecil-kecil ya, semampu kita. Memang setiap saat itu latihan untuk mengamalkan petunjuk Al-Quran. Katanya kepengen bahagia, selamat dan sukses di dunia wal akhirah ya. Jadi bukan langsung bisa, enggak. Kita belajar dulu gitu ya, secara bertahap ya. Kemudian baru latihan ini. Jadi sambil gitu. Jangan kok nanti belajar dulu 5 tahun gitu baru praktek, enggak. Ya. Sedikit kita belajar, sedikit kita berusaha memahami Al-Qur'an, sedikit pula kita belajar untuk praktek latihan. Terus begitu, belajar lagi, latihan lagi, belajar lagi, lupa lagi nanti enggak apa-apa. Ya, tapi mudah-mudahan Allah kasih taufik kita sehingga ingat gitu setiap ada permasalahan kita ingat, kemudian Allah kasih energi kita untuk nurut sama Allah, melakukan yang diperintahkan Allah dan tidak melakukan apa yang dilarang Allah. Kata qoro'a sekali lagi itu memang fungsinya atau tujuannya untuk pemahaman, untuk petunjuk. Ya, buahnya adalah dipraktekkan, kemudian ada akibat dari praktek itu yaitu nasib. Ya. Itu jelas misalkan di surah 2 Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Al-Qur'an itu unzila, diturunkan. Hudal linnas, sebagai petunjuk. Memang sebagai petunjuk ya. Petunjuk gitu. Itu harus dengan kepahaman. Ya, paling enggak mengerti maknanya, kemudian dipahami, diresapi, direnungkan, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau Quran itu yang berupa informasi, ilmu teoritis namanya, maka kita berusaha untuk menyampaikannya. Ya, menyebarkan ke keluarga kita, ke teman-teman kita ya, di Facebook kita, di IG kita ya, di sosial media kita ya. Kita sampaikan ulang, kita ajarkan ulang. Ya, fahadits kata Allah itu. Ya, jadi fahadits, nikmat Allah ini berupa Al-Quran ini fahadits, yaitu sebarkanlah, ceritakanlah, beritakanlah. Ini nikmat Allah yang sangat luar biasa kepada kita. Ya, kemudian misalkan lagi kita buka di surat Az-Zumar 39 ayat 28 ya, Qur'anan Arabiyyan ghaira dzi iwajin la'allahum yattaqun. Yaitu adalah Quran menggunakan kata qoro'a juga, qori ya, Qur'anan Arabiyyan. Dia adalah Quran yang berbahasa Arab. Ya, yang berbahasa Arab. Kalau kita punya kesempatan ya sangat baik sekali, sangat bagus sekali kalau kita mempelajari bahasa Arab, ya. Ya, sampai kita mengerti paling enggak grammarnya, nahunya gitu. Tapi enggak perlu terus stuck di bahasa Arab itu sendiri, itu pun juga salah menurut saya. Jadi stuck di bahasa Arab, mancep di bahasa Arab itu sendiri, itu juga salah gitu. Kita belajar bahasa Arab untuk memahami Al-Quran. Kita akan memahami Al-Quran. Bukan habis waktu kita untuk memahami tata bahasa Arab. Itu sudah keliru. Tata bahasa Arab itu adalah alat yang membantu kita untuk mempelajari Al-Quran. Ya, jadi ghaira dzi iwajin. Al-Quran itu berbahasa Arab ghaira dzi iwajin, yang tidak ada kebengkokan, yang tidak ada penyelewengan di situ. La'allahum yattaqun, supaya mereka itu bertakwa. Tuh kan? Ujungnya la'allahum yattaqun. Yattaqun itu yaitu tadi waspada ya. Ibaratkan kendaraan itu tahu kapan harus ngegas, kapan harus ngerem. Ya. Kalau itu perintah Allah, kita berusaha untuk mengegas gitu. Ya, karena itu buahnya adalah nasib yang akan bermanfaat ya, membahagiakan, menyelamatkan kita, mensukseskan kita di dunia wal akhirah. Pasti itu, yakin. Ya. Kalau itu larangan, maka kita ngerti itu, oh ini larangan, ini direm gitu ya.
Jadi kita tidak loss gitu, karena hidup ini seperti belantara, hukum rimba gitu ya. Kita akan bertemu dengan situasi macam-macam, kita akan bertemu dengan macam-macam orang, lingkungan, tantangan hidup dan lain sebagainya. Jangan lupa dengan prinsipnya gitu. Jadi kita menjadi waspada, yakni menjadi bertakwa itu tadi. Ya, ini kalau orang nggak paham Al-Quran, nggak paham maknanya bahkan, apalagi hikmah-hikmahnya, kandungan maknanya, ya, hanya melantunkan saja, ini tentu saja tidak akan ngerti itu. Tidak akan bisa menjadi prinsip Al-Quran itu, tidak akan bisa menjadi petunjuk, tidak akan bisa menjadi bertakwa orang itu. Bukan Qurannya yang nggak bisa menjadi petunjuk, tetapi orang itu yang nggak mau, gitu. Yang nggak mau menerima petunjuk itu, maknanya itu, hikmah-hikmahnya itu, kemudian dia praktekkan. Dia orangnya nggak mau, bukan Al-Qurannya, ya. Jadi rekan-rekan sekalian, Al-Qori itu tidak pas orang disebut qori kalau hanya melantunkan, melagukan, urusan tajwid, urusan panjang pendek, urusan lagu-lagu. Itu hanya melagukan Quran, melantunkan Quran, bukan qori'ul Quran, bukan qori itu. Hanya melantunkan Quran, membunyikan Quran, ya, melagukan, melantunkan Al-Quran. Lebih cocok disebut dengan nama mutaghonni, pelantun, pelagu Quran, bukan qori. Ya, jadi mutaghonni kalau mau bahasa Arabnya itu, pelantun itu bahasa Arabnya itu mutaghonni. Ya, kalau teman-teman ingin menamai orang dengan bahasa Arab, ya mutaghonni itu dari kata taghonna, pelantun Quran atau pelagu Quran. Ya, atau seorang kawan pernah kasih masukan, ya, oh itu kan itu aja tahsinus shaut katanya, tahsinus shaut. Jadi hanya tahsin itu memperbagus, memperindah, shaut itu suara. Shaut itu suara. Jadi tahsinus shaut memperbagus suara. Jadi urusannya hanya suara, hanya lagu, hanya suara, hanya cengkok, panjang pendek, idgham bi gunnah, dengung, idgham bila gunnah, iklab dan lain sebagainya dan lain seterusnya. Jadi urusannya hanya seperti itu. Bukan urusan makna, apalagi sampai hikmah-hikmahnya, kandungan-kandungannya, apalagi sampai mempraktekkan Quran. Ya, jadi kalau hanya urusan suara, ya wis lah, cocok itu disebut dengan tahsinus shaut, memperbagus suara, atau muhassin, orangnya disebut muhassinus shaut. Ya, muhassinus shaut. Pelantun yang diindah-indahkan gitu ya, pelagu yang diindah-indahkan. Lah, tentu saja rekan-rekan sekalian, kalau kepingin meningkat dari mutaghonni menjadi qori, itu qori'nya maupun panitianya ini harus ada upaya gitu untuk memahamkan umat, untuk mencerdaskan audiens. Itu harus ada itu, supaya ada manfaat real gitu loh ke umat, ke masyarakat. Ya, itu harus, paling nggak ada terjemah itu. Ya, bahkan kalau orang-orang desa, orang-orang Jawa itu sebaiknya diterjemah dengan bahasa Jawa, bahasa mereka, bahasa kaumnya, supaya mereka lantas menjadi mudah menjadi paham Al-Quran itu. Jadi seperti itu, ya. Bisa disebut dengan mutaghonni kalau urusan hanya dengungan, suara, memperindah, nagom, lagu, sikaros, nahawan, hijaz, ya, dan seterusnya itu melakukan urusan suara. Ya, urusan tahsinus shaut, urusan mutaghonni, melantunkan atau melagukan, bukan qori. Ya, menjawab pertanyaan tadi, jadi itu lebih pasnya mutaghonni atau muhassinus shaut, bukan qori. Karena qori itu sangat erat dengan kajian, pendalaman, berusaha mencari makna-maknanya, hikmah-hikmahnya dari Al-Quran itu. Kemudian dia berusaha untuk manut kepada Allah. La'allahum yattaqun, kata 39 ayat 28 tadi. Ghairu dzi iwajin la'allahum yattaqun. Ya, mutaghonni, tahsinus shaut, atau bahkan ada seorang kawan itu yang mempelesetkan, ya, sautan katanya. Ya, jadi menamai orang yang hanya melantunkan lagu-lagu, ya, fokus ke lagu-lagu saja, ya, panjang pendek dan ya suara, diindah-indahkan suara itu, katanya sautan. Sautan itu bahasa Arab, sautan. Jadi suara yang diplesetkan lantas di dalam bahasa Arab itu suitan. Ya, dikira suitan itu.
Oke, rekan-rekan sekalian, itu yang bisa saya ceritakan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.